Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa warahmatullahi lagi dengan wabarakatuh. kami di channel resmi milik Imam Sidoarjo, channel keren Kamera Kamera Pesantren. Pesantren. Diskusi ilmiah yang membahas masalah-masalah yang sedang ramai diperbincangkan dan tentunya berdasarkan referensi-referensi yang konkret dan terpercaya yang bersumber dari kitab-kitab yang menjadi ciri khas pondok pesantren. Gus, sehat Gus. Alhamdulillah. Pertemuan kemarin kita membahas tentang lamaran atau khitbah. Ini permintaan netizen berkembang Gus. Jenjang setelah lamaran adalah pernikahan dan semua bergejolak-gejolak yang ada di dalam pernikahan itu yang kita bahas pada malam hari ini Gus. Urut berarti ya. Runtut Gus. Akhir-akhir ini Gus, viral sebuah video di media. Ada seorang wanita dengan bangganya memamerkan surat cerai. Seraya berkata, lebih baik menjanda daripada punya laki-laki tidak berguna. Wah, Kata-katanya sangat memicu sih. Memicu. Gus Faiz, monggo Gus. Oke, terima kasih Mas Rosyid. Memang sepertinya di media hari ini angka pengajuan perceraian lagi naik ini kayaknya. Banyak wanita-wanita yang mengajukan perceraian kepada pihak suaminya, digugat di pengadilan. Pertama, untuk masalah bagaimana hukum seorang istri meminta kepada suaminya untuk diceraikan, baik kepada suaminya ngomong secara langsung atau menggugat cerai kepada pengadilan. Dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Rasulullah bersabda bahwa siapapun perempuan yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan min ghairi ba'sin, tanpa alasan yang dianggap tepat secara syariat, maka faharamun 'alaiha raihatul jannah. Maka sabda Rasulullah, ancaman untuk istri yang model seperti ini, haram bagi dia bau-bau surga. Haram bagi dia bau-bau surga. Jangan bangga-bangga. Wah, jangan bangga-bangga. Artinya bagaimana haram bagi dia bau surga ini? Di dalam syarahnya dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, faharamun 'alaiha raihatul jannah ay mamnu'un 'alaiha wa dzalika 'ala nahjil wa'idi wal mubalagha fit tahdid. Awuku udzalik ala wa awuku udzalik muta'alliqun biwaqtin duna waqtin ay la tajidu raihatal jannah awwala ma wajadahal muhsinun aw la tajidu aslan wa hadza minal mubalagha fit tahdid. Di dalam kitab yang lain syarah Bukhari dikatakan wala bad'a annaha tahrumu ladzatur raihah walau dakhalat jannah. Simpelnya begini. Arti dari sabda Rasulullah tidak mencium bau surga itu apakah diartikan berarti enggak masuk surga? Nah, ini banyak penafsiran. Ada yang mengatakan ya mungkin masih bisa masuk surga walau dakhalat jannah. Mungkin bisa masuk surga, tapi aroma surga itu enggak dapat. Ya wis cara makan mie ngono gak bumi. Gak enak banget. Jadi di surga tapi rasanya enggak di surga. Karena apa? Pernah mengajukan cerai kepada suaminya tanpa alasan yang tepat secara syariat. Nah, ini kalau mau dihukumi, hukumnya apa? Itu kan hadisnya. Kalau mau dihukumi, hukumnya apa? Di dalam kitab Zawajir, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dawuh, Al-kabiratul hadiyah wasamanun ba'dal mi'aten su'alul mar'ah zawjaha at-talaqa min ghairi ba'sin. Di dalam kitab ini, kitab Az-Zawajir, beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa meminta atau mengajukan perceraian kepada suami tanpa alasan yang jelas yang tepat secara syariat itu dianggap sebagai kabair, dianggap sebagai dosa besar. Itu dalilnya adalah sabda Rasulullah. Nggak mungkin Rasulullah memberikan ancaman sebesar itu, sedahsyat itu, kalau ini tidak termasuk dosa besar. Maka dari itu, siapapun Anda wanita-wanita yang sudah menjadi istri, jangan pernah meminta diceraikan oleh suami Anda jika tidak ada alasan yang betul-betul tepat secara syariat. Karena apa? Ya kita tahu lah Mas Rosyid, pernikahan itu untuk dipertahankan. Nah ini, untuk dipertahankan. Dan satu sisi memang dalam hadis itu juga ada yang mengartikan bahwa memang orang tersebut tidak masuk surga. Bahkan jangankan masuk surga, mencium baunya surga, yang mana baunya surga itu bisa sudah tercium dari luarnya. jarak
dari jarak ribuan atau bahkan jutaan Nggih. kilometer, dia tidak bisa mencium Bau. baunya. Ada yang menafsiri demikian. Ada yang menafsiri seperti Karena memang Rasulullah kan juga pernah bersabda, abghadul halal Nggih. Allah. ilallah at-talaq. Jadi hal yang paling dibenci oleh Allah meskipun itu boleh, itu adalah perceraian. Maka dari itu, kalau tanpa alasan yang maton, tanpa alasan yang tepat secara syariat, jangan pernah minta untuk diceraikan. Mungkin itu mukadimahnya demikian, Mas. Pertimbangannya itu Gus nggih. Itu kalau tanpa ada Alasan. alasan yang jelas. Oke. Tapi bagaimana Gus kalau misalkan permintaan cerai dari seorang istri itu karena suaminya sudah apes itu misalkan sakit Sakit. atau pemenuhan kebutuhan ekonominya kurang maksimal atau tidak seperti awal-awal pernikahannya, atau bahkan ironisnya si perempuan merasa tidak cinta lagi. Wah, Dengan alasan yang semacam itu bagaimana Gus? yeah. Jadi memang banyak sekali motif daripada seorang perempuan itu ingin meminta cerai kepada Suaminya. Dan memang ini nanti dikatakan haram dan juga tidaknya itu berangkat dari motifnya apa. Nggih. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa kalau tanpa adanya alasan, dengan artian cuma murni, semisal tanpa adanya karena perasaan cintanya sudah hilang, Memudar. itu sama sekali tidak dibenarkan sehingga termasuk haram dan bahkan termasuk dosa besar. Lalu bagaimana atau ketika kapan seorang perempuan itu boleh untuk mengajukan yang namanya sebuah talak atau perceraian pada si suami? Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah fil Mu'asyarah Az-Zawjiyah Shahifah 10 juz 1, beliau dawuh dari hadis ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talaqan min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Di sini beliau dawuh wala syakka anna hadzal hadisa asy-syarifa yadullu ala hurmati talabil mar'ati at-talaqa min zaujiha min ghairi ma ba'sin. Memang ini menunjukkan bahwa meminta talak, meminta cerai terhadap suami tanpa adanya alasan yang dibenarkan itu haram, bahkan dosa besar. Tapi walakin idza tarajjahat fi dzalika maslahatun syar'iyyatun au idza tarajjahat fi istimrariz zawaji mafsadatun syar'iyyatun jazalaha an tatluba at. Di sini ada pengecualian bahwa ketika kok justru dengan seorang istri itu meminta perceraian akan terjadi maslahat yang syariah. Kita contohkan semisal si istri sudah merasa tidak mampu lagi, sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap suami. Semisal suaminya ini benar-benar sudah tidak pernah mengkasih uang. Dalam kondisi yang seperti ini, si istri takut kalau terus-terusan seperti ini nggak bisa taat. Yang aku duwe era dikei. Semisal seperti itu. Mending nanti cerai ya, nanti walaupun nanti masih ada beberapa saran yang harus disampaikan. Kita jelaskan dulu secara hukum boleh tidak. Au idza tarajahat yang kedua, au idza tarajahat fi istimrariz zawaji mafsadatun syar'iyyatun. Atau dikhawatirkan kalau pernikahan ini masih dilanjutkan, masih diteruskan akan terjadi mafsadah syar'iyyah. Semisal tiap hari ini geger aja terus. Tiap hari ini geger terus enggak ada reda-redanya. Tapi kalau dilanjutkan, ini saya tidak akan memperbaiki hubungan. Maka kalau seperti itu boleh bagi dia untuk meminta perceraian. Karena seperti yang didakwakan oleh beliau di awal-awal, bahwasanya agama Islam ini menjadikan yang namanya talak sebagai solusi untuk jalan keluar terjadinya pertikaian di dalam kehidupan rumah. Makanya berarti kita simpulkan seperti ini. Istri boleh minta talak terhadap suami ketika memang nanti dengan tujuan adanya maslahat syariah yang lebih unggul. Semisal melihat suaminya ini juga kondisinya, akhlaknya atau perilaku ibadahnya kurang baik. Suaminya itu mabuk-mabuk. Sudah dinasehati nggak bisa. Menyimpang dari syariat. Sudah dinasehati dan yang lainnya tidak bisa.
maka boleh untuk meminta Perceraian. perceraian. Itu kurang lebihnya seperti itu. Atau semisal kalau memang ada alasan-alasan yang dibenarkan seperti ini, meminta talak itu bukanlah haram, bukan dosa besar, boleh seperti itu. Siap. Berarti kondisi daruratnya yang semacam itu Gus, Kondisi daruratnya Hmm. seperti itu baru diperbolehkan. itu. Cuman Oke, begini Mas oke, Rosyid, berikutnya. dari ini tadi ya. Tadi kan ada satu poin bahwa termasuk salah satu alasan yang mungkin melegalkan seorang istri untuk minta cerai kepada pihak suami adalah manakala suami tidak memberikan nafkah Nafkah. kepada istri. Lah, cuma begini. Ini penting untuk disampaikan kepada para istri bahwa jangan sampai dengan alasan itu langsung semena-mena dia menganggap pantas untuk mengajukan cerai kepada suaminya. Karena dalam syariat sendiri, semisal dalam kitab Bajuri itu dikatakan demikian. Wa in a'saro az-zauj, ini berarti binafaqatiha falaha as-sabru ala i'sarihi wa tunfiqu ala nafsiha min maliha aw taqtaridu wa yasiru ma'an faqadhu dainan alaihi walha fashun nikah. Di sini ada satu kasus manakala pihak suami memang benar-benar iksar. Ini iksar ya. Jadi memang benar-benar tidak mampu, ya katakan kayak Covid kemarin. Banyak orang di PHK, banyak orang sulit cari kerja, banyak orang sulit cari pendapatan. Memang dia benar-benar tidak bisa untuk menafkahi istrinya. Maka ketika seperti itu, istri jangan langsung, wah berarti saya cerai saja. Jangan. Justru syariat itu memberikan opsi falaha. Dia boleh untuk memilih dari dua opsi. Dan opsi pertama yang ditawarkan adalah as-sabru ala iksari. Bersabar atas ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepada dia. Artinya apa? Dipertahankan rumah tangganya. Nah terus bagaimana urusan nafkahnya? Ya kalau memang mau dipertahankan dan baiknya memang demikian, tunfiku ala nafsiya min maliyah. Kalau dia punya uang, pakailah uangnya dia untuk keseharian hidup selama suami tidak bisa memberikan nafkah. Autak taridu, ataupun kalau dia nggak punya, hutanglah kepada orang. Dan itu nanti yasiru ma'an faqadhu dainan alaihi. Yang menanggung hutang itu semua menjadi hutangnya suami kepada istri. Artinya begini, jangan sampai sekarang itu banyak Mas Rosyid. Seorang istri itu yang punya anggapan bahwa ketika suami tidak memiliki satu hal yang bisa untuk dijadikan nafkah, atau mungkin adalah dia punya uang untuk memberikan nafkah, tapi mungkin si istri pendapatannya lebih banyak. Lebih besar. Wah ini. Si istri ini pendapatannya, pemasukannya jauh lebih besar. Akhirnya dia itu merasa semena-mena kepada suaminya. Wah ini lebih baik bercerai saja daripada suami tidak berguna. Lain. Ini sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Lah wong cara bahasane pirang-pirang tahun dinafakoi. Nembe gawe sok nafakoi sak wulan. Kok wis njaluk pegatan, sudah minta cerai. Ini kalau dalam satu kitab itu dikatakan demikian bahasanya. Innallati tufakkiru fi dzalik tadkhulu tahta hukmil hadis alladzi yanha an kufranil ashir. Faqad nasiyat ma qaddamahu laha zawjuha min khairin. Hari ini tuh banyak seorang perempuan yang lupa terhadap apapun yang pernah diberikan oleh suami, oleh seorang lelaki. Kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan itu dia lupakan. Tahu ditukokne opo, tahu disenengne opo, pernah dinafkahi berapa tahun dia. Itu semuanya dia lupakan, seakan-akan tidak pernah ada. Seakan-akan tidak pernah ada. Bahkan sampai di sini dikatakan ada satu keterangan dalam kitab ini mengatakan lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan. Wah, ini benar-benar. Ini hadis daunnya Kanjeng Nabi. Daunnya Kanjeng Nabi demikian Mas Rosyid. Andai kata lau ahsanta, ini ngomongi para pria. Andai kata kamu wahai suami pernah berbuat baik kepada istrimu seumur hidupmu. Seumur hidup kamu bahagiakan dia. Seumur hidup kamu nafkahi dia. Seumur hidup kamu senangkan dia. Tapi kemudian dia itu summaroat minka syai'an. Kemudian istrimu itu, wanitamu itu melihat satu keburukan dari kamu. Delok elek situ. Kok moro-moro gesok nafakoi, mungkin karena sakit, mungkin karena kehilangan pekerjaan atau apapun. Qolat, niscaya istrimu akan berkata maro'aitu minka khairan qattu. Kamu gak ada bagus-bagusnya. Kamu kok gak pernah baik sama saya. Itu sudah sifatnya perempuan. Maka dari itu ya bagaimanalah memang rumah tangga ini semestinya dipertahankan. Bukan kok
yang sudah pernah dilalui itu dilupakan begitu saja karena ada satu kelemahan, karena ada satu ketidakmampuan dari pihak suami. Ini jangan sampai. Ini sering terjadi Mas Wasid seperti ini. Ini Iya, Gus. Nyongkel nih. Nyongkel. Gus, kalau gitu Gus, di penghujung ini Gus, barangkali ada nasihat Gus untuk para suami atau para istri untuk mempertahankan pernikahannya, atau barangkali ada sosok yang mungkin bisa kita jadikan teladan. Teladan. Nggih. Mungkin satu ya. Nggih. Saya dulu dalam kitab ini ada satu potret. Ya ini jelas potret yang benar-benar layak. Inna zaujata salihah tu'inu zaujaha ala nawaibid dar. Dikatakan dalam kitab ini bahwa sesungguhnya sosok istri yang solihah, jangan pernah mengaku jadi istri solihah kalau Anda belum bisa seperti ini. Istri solihah itu yang bagaimana? Istri solihah adalah istri yang mau membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seumur hidup. La antatakhalla anhu. Bukan istri yang bisanya itu cuma lepas tangan. Duduk tanggunganku, duduk kewajibanku, ya, bukan begitu. Kalau suami pas bisa ya biar suami yang menjalankan kewajiban. Kalau pas nggak bisa, monggo disonggo bareng-bareng. Ya saya punya uang Mas, ini ayo dipakai dulu. Wong biasanya juga pakai uangnya Mas. Lah itulah Mas Rasid, itu namanya az-zaujatus sholihah. Itu baru istri yang solihah. Di sini dikatakan waqafa bi sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mithalan ra'ian fi sidqi ma'unati halin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qauli wal fi'li wal mal. Cukuplah menjadi satu potret sosok Sayyidah Khadijah, istri Nabi Yang pertama. yang betul-betul sidqi ma'unati halin Nabi, betul-betul memberikan pertolongan bantuannya 100% kepada Nabi, baik dengan ucapannya, memberikan semangat. Jadi omongan ini gak pedes nang kuping. Mosok bojone ket mulis, omongan ini gak awet, kan gak enak nang ati. Bil qauli, ucapannya didengar enak. Wal fi'li, perilakunya enak. Wal mali bahkan direwangi sampai duit. Harta saya silahkan dipakai untuk kepentingan kita bersama. Lah, itu cukuplah menjadi potret untuk sebagai istri-istri yang soleh. Itu demikian Mas Wasil. Mungkin ada tambahan. Ada tambahan dari Mas Wasil? Moga Mas. Iya. Memang sebenarnya juga sama dengan yang disampaikan tadi, intinya seorang istri adalah bukan cuma menemani seorang suami ketika enak saja, tapi juga harus mampu menemani seorang suami ketika dalam keadaan sulit juga. Saya ada cerita dulu, saya ingat dari salah satu kitab itu disebutkan dulu ada ceritanya seorang ulama itu berjalan di pasar, kemudian melihat di situ ada seorang tua, jelek, bahkan buta. Ini bukan rasis, ini realita di redaksinya seperti itu. Sudah tua, jelek, bahkan buta juga. Di sisinya ada seorang perempuan yang masih muda banget, bahkan jelita, sangat cantik jelita, sedang menyuapi seorang tua itu tadi. Kemudian ditanya sama orang yang berjalan, ini siapa kamu? Si orang tua ini. Gadis tersebut menjawab, si perempuan cantik jelita tersebut menjawab, huwa zauji, dia adalah suami saya. Terkaget itu yang nanya, kok bisa kamu mau dengan orang yang seperti ini? Tak kebujuk dah. Open model apa ya? Bahasa tarjane gak keblobok. Akhirnya dengan cermat gadis tersebut menjawab bahwa dengan jawaban dia mendapatkan seorang perempuan yang cantik seperti aku, dia pasti akan bisa bersyukur. Dan aku mendapatkan seorang suami yang modelnya seperti itu, aku belajar untuk bersabar. Wasabir wasyakir fil jannah. Dan orang yang bersabar dan orang yang bisa bersyukur pasti besok akan masuk surga. Itu namanya membangun rumah tangga surga ini namanya. Baik, pemirsa channel Keren Kamera Pesantren dimanapun Anda berada, dukung terus channel kami dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.